Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabal huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama tariqatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Alhamdulillah, syukur atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di majelis yang mulia dalam acara pelatihan dai multitalenta. Ya, ini menarik. Kalau tadi atau pengalaman kita bersama para khotib ini, tidak semua khotib itu hafal jiddan, pandai dalam imam. Tidak semua juga para imam bisa khotib. Satu lagi, ada orang yang pandai berceramah tapi tidak berani khotib. Sebaliknya, orang khotib oke, karena durasinya ya sekitar 30 menit lah ya, sampai sholat kira-kira. Tapi dia selalu ngisi kajian, tak mampu dia. Nah, ini menarik pada kajian kita pada pagi hari ini, tentu dalam acara momen yang sangat yakni momennya bertepatan dengan Milad Muhammadiyah yang ke-113. Terima kasih atas segala kehadiran para doa. Kalau targetnya ya sejumlah Milad ke-113, tapi hadir di sini insya Allah lebih kurang 70 lebih, ya. Kira-kira begitu ya, panitia. Alhamdulillah, ini bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana satu hal yang ada pepatah Arab mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Saya menerjemahkannya, yang tak punya tak mungkin berbagi. Mungkin tadi Pak Rektor dalam sambutannya berbicara tentang lembaga AIK. Ini sesuatu sekali sebenarnya. Karena lembaga harus maksimal di dalam mengontrol sisi-sisi keislaman dan kemuhammadiyan yang ada di Universitas Muhammad Metro. Yang kita perhatikan menurut pengalaman yang kami juga melihat sebagai takmir misalnya, ternyata tidak mudah jadi khotib. Segitu banyaknya dosen dan karyawan pun ketika terjadwal sebagai pemateri kutub, ada yang terjadwal. Saya pernah saya sampaikan di sini. Dari awal saya jadwal, tapi hingga akhir sampai sekarang belum pernah diisi di lembaga itu. Kultum padahal. Coba. Padahal kultum. Tetapi kalau sambutan bisa 1 jam, Ustaz. Nah, ini menarik. Makanya mari pada pagi hari yang masih segar ini, momen kita, yaitu temanya khutbah Jumat yang menggugah. Saya kira tidak hanya Jumat saja ya, tapi poinnya adalah pada hari Jumu'ah. Baik. Telah hadir bersama kita Ustaz Sucino Sasmito. Beliau kelahiran Yogyakarta 7 Agustus 67, 1967. Jogjanya mana Ustaz? Gunung Kidul, sering mengono. Baik. Alamat Ragun Mufakat. Oke, Blok A 5 Waiwurang, Kalianda ya, Lampung Selatan. Beliau ASN di Kementerian Agama Lampung Selatan. Riwayat pendidikan SD Muhammadiyah Sumberjo ini kisah. Oh, Gunung Kidul. Oh, masya Allah ya. Kemudian SMP Karangmojo. Semua Muhammadiyah Karangmojo, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Pondok Sopron, Universitas Muhammadiyah Surakarta juga. Kemudian sebagai pengelola organisasi, beliau sebagai ketua IPM Gunung Kidul, kemudian pemuda apa ini Ustaz? Oke, pemuda daerah Gunung Kidul. Kemudian saat sekarang beliau juga diamanahi di PDM Lampung Selatan. Nomor HP beliau 081377787534. Baik, moto hidupnya adalah hidup adalah jihad. Innamal hayata akidah wa jihad. Kira-kira demikian Ustaz.
Tidak berpanjang lebar, kami sebagai moderator memberikan penghantar saja, karena kepada beliau waktunya kami persilakan. Bisa di situ ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Quran surah 24 ayat ke-51. Wa ba'du. Yang saya hormati Pak Rektor UM yang sudah meninggalkan majelis ini, dan juga Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Majelis Tablik, ya, juga seluruh penyelenggara, panitia penyelenggara yang tergabung dalam Korps Mubalik Muhammadiyah Metro yang saya hormati, dan peserta pelatihan dai multi talenta, sekaligus di sini upgrading dari khotib, imam khotib sekaligus penyampai materi atau narasumber yang saya banggakan. Saya akan mulai dengan bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya saya hari ini setapak dimajukan, seranting ditinggikan, ya, dalam bahasa wong kita sana diminta untuk berdialog, berdiskusi dengan para asatidzah yang ada di kota Metro, dan tema yang dimintakan adalah tentang bagaimana bisa khutbah Jumat yang menggugah. Khutbah Jumat yang menggugah berarti ada khutbah Jumat yang menidurkan. Ini ada, kan lawannya menggugah kan bangun kan itu. Berarti ada kemungkinan di Metro ini khotib-khotib yang justru mampu menidurkan jamaah. Nah, iya, gitu. Kemudian yang kedua, salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin. Saya terima kasih Pak Ketua Panitia yang telah memberi saya untuk cancel jadwal. Saya mestinya jam kedua, materi kedua, tapi karena nanti saya habis ini langsung ke Gisting, malam pengajian, besok pagi ngisi milad di Tanggamus, jadi biar nanti saya bisa agak longgar sampai di Gisting. Nah, saya tidak akan terlalu banyak mukadimah karena sebetulnya kita ini sudah sama-sama melakukan tema ini. Tapi betul, ini sifatnya upgrading, di-upgrade biar lebih mantap lagi. Saya sendiri datang ke Metro menyampaikan materi seperti betulnya kalau kata orang Jawa itu nguyai segoro. Jadi Bapak itu sudah asin, tapi masih tak kasih garam. Ini kan udah lautan ilmu di sini, para pelaku dakwah. Nah, saya suruh datang ngasinkan lagi. Ada kira-kira bisa lebih asin atau malah hambar. Tapi saya berkhusnudon di antara
sekian laut, luas laut itu mungkin ada sisi-sisi pinggiran yang bisa saya sentuh itu. Karena itu saya tidak akan terlalu melebar sesuai dengan permintaan, saya akan batasi dengan konsep khutbah saja. Bicara khutbah itu atau konsep ini sebetulnya kita ini agak bukan terlambat ya, di Muhammadiyah ini kayaknya aspek ini agak dimarginalkan Pak, di Muhammadiyah ini. Yang kita dengar, kita ikuti Muhammadiyah itu yang dibanggakan bukan di aspek ini. Sehingga kalau ada sindiran dari kawan-kawan di Muhammadiyah itu kering imam, kering dai atau mubalik, ya memang betul. Di antara yang fasih itu masih banyak yang pelo. Ini termasuk pelo. Jadi negeri ini memang kalau kita bicara tentang siapa yang menguasai wilayah dakwah, sebetulnya bukan Muhammadiyah. Karena kita sebetulnya kurang tertarik dengan yang begini-gini. Yang tertarik itu kalau kita bicara pendidikan, bicara rumah sakit atau kesehatan, ya bukan nggak disentuh, tetapi kurang ada kemauan keras itu. Sehingga wajar kalau kemudian tadi Pak Rektor cerita kehilangan masjid, dan saya juga kehilangan masjid di selatan itu. Iya. Dan yang ngambil ya kawan sendiri sebetulnya. Ini sebabnya apa? Karena memang kita tidak siap untuk menjaga rumah besar kita ini. Padahal kalau kita kembali kepada rumah besar Muhammadiyah, Muhammadiyah ini kan salah satu gerakan dakwah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Berakidah Islam bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah Maqbullah yang sekarang ini. Dulu Sahih, sekarang Maqbullah. Jadi Muhammadiyah itu nggak bisa lepas dari namanya dakwah. Makanya kita mencatat nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia adalah pencerah itu, pendakwah. Jadi kalau kita hidup di rumah ini tapi nggak bisa dakwah, kita salah rumah sebetulnya. Bukan nggak penting, penting pendidikan, kesehatan penting, tapi kita kan sepakat. Definisi yang kita pahami, Muhammad itu gerakan dakwah Islam. Bicara dakwah berarti harus ada orang-orang yang memang memiliki kualifikasi untuk menyebarkan Al-Quran dan Sunnah di tengah-tengah masyarakat. Sedikit coba kita lihat, kita petakan dulu. Dakwah hari ini paling enggak kalau saya menemukan ada 4 yang harus kita hadapi sebelum kita bicara tentang khutbah Jumat. Biar nanti kita bisa menentukan tema yang memang diperlukan. Ada namanya tantangan pertama. Sekarang ini saya masih melihat namanya ar-riddah. Ar-riddah itu masih terjadi pemurtadan akidah. Jangan dipahami pemurtadan akidah itu orang Islam keluar dari Islam. Walaupun ada seperti pendeta Saifuddin itu kan satu kamar dengan saya di Pondok Sobron itu. Dia santri yang paling pinter kalau di atas mimbar. Iya, satu kamar dengan saya, kakak kelas saya. Baju dia ya baju saya. Tapi kemudian dia sekarang menjadi pembenci Islam. Itu Saifuddin. Ya. Ini contoh. Tapi Anda yang pemurtadan akidah tidak perlu keluar dari Islam. Masuknya paham-paham isme-isme, apakah yang namanya pluralisme, radikalisme, yang isme-isme itu juga termasuk konsep akidah. Aridah. Yang kedua, ternyata persoalan dakwah kita dihadapkan pada ifsadul akhlak, kerusakan akhlak secara terstruktur. Dari paling bawah sampai pusat, sampai di pimpinan sana kan rusak negeri ini. Kalau kita teropong kan coba, ya, insya Allah kita termasuk yang masih menjaga akhlak lah di Muhammadiyah ini. Tapi kalau kita bicara tentang tentang jumlah penduduk negeri ini, kita sedang persoalan dengan akhlak, ifsadul akhlak. Yang ketiga, yang saya temukan adalah bahwa hari ini kita juga menghadapi namanya tahtimul fiqh,
kerusakan alam pikiran. Masyarakat kita dirusak dengan gaya-gaya hedonisme, bahkan yang namanya ciu, ya, minuman keras sampai yang kelas-kelas hebat ini sudah bisa didapatkan di mana-mana sekarang. Rusak pikiran kita. Lah yang keempat yang saya lihat adalah idzabatu syakhsiyah, pelarutan kepribadian sebagai seorang muslim. Para pelaku dakwah harus paham mau apa kita itu, apa yang hendak kita. Jadi kita diagnosa dulu lah kondisi masyarakat ini, kita diagnosa dulu, kemudian baru kita kasih resepnya. Oh ternyata masyarakat kita ini sedang sakit, akidahnya bermasalah, akhlaknya bermasalah, pikirannya bermasalah, kepribadiannya juga bermasalah. Ayo. Jadi menjadi dai bukan sekedar dakwah, tetapi dia punya target. Ini kalau kita bicara tentang dakwah, ada 4 tantangan dakwah hari ini. Walaupun ini sebetulnya juga terjadi di masa-masa dulu, cuma modelnya yang berbeda. Ya. Nah sekarang kita turun ke bawah. Setelah kita bicara tentang 4 tantangan dakwah, sebelum kita bicara tentang khutbah, untuk merubah situasi itu, maka Muhammadiyah hadir dengan mengibarkan bendera gerakan dakwah Islam. Saudaraku, para asatidah, Bapak sekalian, kita ini kan nggak asal-asalan ya. Dakwah ini nggak asal-asalan. Dakwah itu harus punya target, bisa dievaluasi, artinya ada hasilnya gitu. Tapi bagaimana untuk membuat dakwah kita itu bisa terukur? Maka saya paling tidak menemukan 4 unsur pokok. 4 unsur pokok. Kalau boleh saya dibantu ininya pakai yang mana? Ini ya? Oh iya, turun. Oh. Dulu. Mana kalau ngelanjutin? Coba lagi. Oh, di bawah ya. Oh, alah, iya. Jarang megang begini. Jadi kita bicara tentang 4 unsur dakwah. 1, subjek dakwah. Yang nanti orang menyebutnya ada namanya khotib, penceramah, dai, daiyah, mubaligh, mubalighah. Itu saya sebut subjek dakwah. Ini pilar pertama. Bagaimana kita akan merubah satu kondisi kalau subjeknya tidak siap. Jadi saya, Bapak sekalian, ini adalah poin yang pertama, dai atau khatib. Yang kedua adalah mad'u atau jamaah, atau yang kita cerahkan itu. Ini juga mendukung. Maka nanti kita harus melihat siapa yang kita ceramai. Yang ketiga adalah materi atau isi. Kenapa tadi di awal saya katakan ada khatib yang bisa menghipnotis jamaah Jumat bisa terlelap tidur. Ya. Padahal judulnya kita menggugah jamaah kan gitu, biar dia memperhatikan apa yang kita sampaikan. Karena yang dibaca buku terbitan tahun 70, yang hurufnya masih DJ itu, terus yang membaca khatibnya sudah pakai kacamata ukuran 6 inci itu, yang udah tebel itu, terus bukunya sudah kelipet-lipet. Ini khatib yang bikin sebel, daripada sebel tidur itu jamaah. Apalagi memang jamaah itu kan rata-rata ke masjid bawa masalah loh. Bapak-bapak itu kan ke masjid kan banyak masalah. Pertama pagi-pagi udah dimintai uang jajan sama istri, nggak ada problem. Anaknya minta uang juga. Ya. Listrik udah bunyi.
Udah daripada di rumah sholat Jumat. Datang dia di masjid, tapi nyari sandaran. Mana untuk siap-siap bisa melampiaskan. Nah ketemu khatib yang udah tahu-tahu iqamat Pak. Bahkan ada jamaah itu yang kaget. Ya, ketika disuruh bangun temennya itu goyang kanan kiri, ya nggak fokus Pak. Jadi kalau bapak-bapak nanti jadi khatib kok bisa menidurkan jamaah, itu sampean berhasil. Nah, berhasil. Dan itu bukan itu target dai Muhammadiyah. Jadi materi itu sangat penting. Yang juga tidak kalah penting adalah metode. Mat'u ini kan macam-macam. Ada yang masyarakat biasa, ada yang kayak dunia kampus, ada yang kompleks diskusinya para pejabat, macam-macam. Tentu kita tidak bisa materi untuk masyarakat awam disampaikan di tengah para pejabat. Saya sedikit pengalaman di dunia dakwah, baik di khotib atau khutbah. Ya, pernah saya khutbah di depan Ketua Mahkamah Agung, waktu itu masih namanya Pak Rahman itu siapa ya, di Bakauni ada kunjungan. Saya pernah diminta khutbah Idul Fitri di depan Gubernur Lampung. Saya waktu di Kalimantan itu ada menteri siapa itu kunjungan ke Batubara. Saya kebetulan setiap 2 tahun sekali dipanggil di Batubara itu, KPC, Kalimantan Primakul, untuk dakwah di tengah hutan, tetapi ada batu baranya. Jadi semua sudah saya masuki, termasuk salah satu daerah di Kalimantan yang untuk masuk saja itu harus pakai mobil yang banyak gede-gede itu, karena isinya lumpur. Ya, tentu saya tidak bisa menyamakan materi di pedalaman dengan di kota. Disitulah pentingnya kita memilih metode yang tepat. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian di samping kita, ini tadi yang saya katakan tadi, tantangan dakwah itu ada 4, ini secara singkat saja. Biar nanti kita dengan melihat tantangan, kita bisa memetakan konsep apa. Ya. Ini secara umum seperti ini, pasti ada. Ya, aridah pasti ada, sekarang masih ada. Apalagi rusaknya akhlak, semakin terstruktur sekarang ini. Kemudian rusaknya pikiran memang sedang dibentuk di negeri ini, termasuk hilangnya kepribadian seorang muslim, apalagi seorang warga Muhammadiyah. Dan nanti silahkan dari 4 ini coba kita cari tema yang bisa menyadarkan, membuka wawasan. Tentu kita mengenali lingkungan atau mad'u tadi. Jadi kalau kita bicara tentang tantangan dakwah. Nah, sekarang kita bicara tentang kualitas khutbah. Tadi kan salah satu faktor utamanya adalah subjek dakwah, khotib. Khotib, penceramah, dai. Jadi kalau bicara khotib, bicara menjadi penceramah itu lebih sulit, Pak. Lebih sulit menjadi khotib daripada menjadi penceramah. Kenapa? Khotib itu waktunya dibatasi. Sebaik-baik khotbah yang durasinya singkat, terus sholatnya panjang. Pendeknya khotbah ini sulit ukurannya, sulit. Tapi begitulah konsepnya. Termasuk orang yang ahli, orang yang berilmu adalah orang yang ketika khotbahnya lebih pendek daripada sholatnya. Jadi kalau kita menggunakan standar sholat itu rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua al-ghasyiyah, berarti khutbah kita lebih pendek dari 2 rakaat itu. Apa enggak sulit kita? Ini. Karena itu ada yang kemudian khutbah itu ngambil poin-poinnya. Masih ada Pak di kampung-kampung itu. Khotib itu hanya membaca buku kecil itu, tulisan Arab pegon itu. Ya, walaupun mustaminya nggak ngerti apa yang dibaca, itu namanya sekedar khutbah, Pak. Padahal khutbah itu sebetulnya kita ingin melakukan, kalau boleh saya pinjam bahasanya Pak Ketua Majelis Tabligh, ingin melakukan sebuah liberasi, pembebasan.
Ketika saya berdiri di atas mimbar, bapak-bapak para khotib di atas mimbar, sebetulnya kita ingin melakukan satu liberasi, pembebasan. Pembebasan apa? Pembebasan jamaah dari keterbelengguan rusaknya akidah yang aridah tadi. Sehingga mustami betul-betul memahami tentang bahaya syirik misalnya. Kita juga harus melakukan pembebasan tentang rusaknya akhlak. Kita juga ingin mengembalikan kepribadian bagi seorang muslim. Itu liberasi, itu pembebasan. Sebenarnya kita masih terbelenggu. Nah, karena itu khotib betul-betul memang harus mengerti apa yang sebetulnya kita hadapi. Bukan sekedar memenuhi syarat sahnya Jumat saja ya. Bukan asal menjadi khotib, dia betul-betul harus memahami. Ya. Nah, untuk sampai ke sana, maka seorang khotib paling tidak ada dua faktor yang harus kita pahami. Satu adalah faktor internal kita. Bagaimana Bapak-bapak pesan kita akan nyambung ke jamaah kalau kita sendiri tidak memiliki standar klasifikasi, standar dasar lah. Apa standar minimal seorang khotib? Satu adalah standar spiritual, dua standar intelektual, tiga standar moral, lima standar emosional. Ini minimal. Wujudnya apa standar spiritual? Khotib yang ucapannya bisa didengar mat'u atau jamaah adalah khotib yang betul-betul merawat hubungannya dengan Allah. Jadi kalau ada khotib sholat 5 waktunya sering terlambat, nggak berjamaah pula, sholat malamnya sebulan cuma 5 kali, atau mungkin malah kurang, Anda berani jadi khotib? Waduh, 5 takuluna malakaf andun. Anda nyuruh mari kita dekat kepada Allah, tapi kita sendiri nggak dekat. Jadi kalau kita dakwah, kenapa kok dakwah kita tidak direspon? Itu mungkin faktor spiritual kita yang gersang. Makanya khotib-khotib itu seperti tuan kita ini mestinya jangan pernah meninggalkan yang namanya sholat malam, kecuali betul-betul dikasih rezeki oleh Allah kesiangan. Kalau 1 bulan nggak sholat 3 kali masih manusiawi. Tapi kalau 1 bulan hanya sholat malam 3 kali, terus jadi khotib, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti standar spiritualnya kurang. Bacaan tilawah Qur'annya harus betul-betul lebih dari yang bukan khotib, Pak. Puasa sunnahnya harus. Waduh Pak, kalau nyari gitu mending mundur jadi khotib. Ya monggo. Tapi kan kita ingin khotib yang menggugah, bukan khotib yang menidurkan kan? Itu standar spiritual. Gitu. Kita ini kan sok-sokan ya, kadang-kadang jadi penceramah itu wah yang penting gagah lah gitulah ya. Mau ceramah tapi nggak baca dulu, nggak ibadah dulu. Gimana? Gitu. Jadi mudah untuk mendeteksi khotib ini sebetulnya nyambung atau tidak itu dari segi kedekatan dia kepada Rabb itu. Jadi kalau dia sering diskusi malam dengan Allah Subhanahu wa taala, mengadukan kekurangannya, mesti dia akan ngomongannya itu berisi, Pak. Betul itu. Nah, yang kedua, ya, termasuk faktor spiritual, dia itu faktor intelektual, itu otomatis berarti banyak membaca. Dia harus ngoleksi kitab. Jangan puas hanya dengan menemukan potongan di WA kawan. Nah, ya boleh sih, tapi kemudian harus dicari marojeknya yang asli. Ini di kitab apa? Apakah di Riyadhus Shalihin atau di mana? Ya, baru oke. Intelektual kita terjaga. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah kesiapan atau oralitas. Ya, khotib, apalagi khotib-khotib Muhammadiyah, saya kira menjadi aib kalau ada khotib Muhammadiyah, dai Muhammadiyah ngerokok. Ya, kalau masih ngerokok itu
Kalau kami di selatan pasti kami coret, nggak bakal masuk jadi khotib. Oh kejam ya, memang harus begitu Pak. Harus begitu, dari ukuran begitu saja. Termasuk adalah faktor emosional. Dia bisa memiliki empati terhadap jamaah. Ini poin-poin penting yang harus menjadi bekal bagi seorang khotib, biar nanti kalau khotbah itu bisa menggugah, bukan meninabubukan jamaah. Itu. Ini yang internal. Nah, yang faktor eksternal memang tidak bisa dipungkiri. Sehebat apapun khotib, kalau jamaahnya memang mentah, ya memang sulit Pak. Memang sulit. Tapi kan kita nggak boleh menyerah. Kalau semuanya sudah bagus, ngapain? Nah, karena orang yang datang dari Jumat itu kan macam-macam motivasinya. Ada yang betul-betul karena mengapresiasi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min jum'ati. Ada yang karena itu dorongannya, tapi ada yang karena nggak enak. Ya. Makanya faktornya juga perlu dimengerti. Kondisi ruangan termasuk menentukan. Khotibnya bagus tapi masjidnya panas. Iya. Bagaimana menggugah Pak? Ngipas semua dia, begini semua dia. Iya. Malah sajadahnya dikipas-kipas. Kan berarti nggak masuk mesej kita, pesan kita itu. Sehingga wajar kalau kemudian sekarang kita mulai menyiapkan tempat atau masjid itu yang nyaman, ada AC-nya, ambalnya bersih, itu juga faktor Pak. Itu. Apalagi termasuk materi atau tema itu. Jadi khotib ini kan ada 3 model waktu menyampaikan ceramah atau tausiah. Pertama ada yang by text, dia baca buku, baca teks. Ini punya plus minus. Plusnya adalah agak terjaga alur ngomongannya karena dia terpaku oleh teks. Tapi kelemahannya dia tidak bisa melihat jamaah karena asik membaca, jamaah juga asik tidur. Iya, banyak yang masih membaca, tapi saya yakin kalau dari Muhammadiyah nggak baca lagi lah. Yang kedua ada yang nggak baca, pokoknya ini terus. Minusnya, plusnya bisa tatap muka dengan jamaah, bisa mengenal yang ngantuk, yang tidak ngantuk, yang memperhatikan, yang abai. Tapi sisi negatifnya kadang-kadang ngelantur, banyak anak kalimat yang kita hamburkan. Udah ada kata demikianlah. Mudah-mudahan khutbah ini menjadi pelajaran kita semua, karena kita adalah orang-orang yang lemah. Oleh karena itulah mari kita menjadi kuat. Panjang lagi Pak. Nanti sudah gak mau mengerucut itu. Demikianlah khutbah singkat. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan di dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Sebagaimana firman Allah, baca lagi dia. Dia tidak terkontrol. Akhirnya bukan menggugah jamaah, tapi bikin jamaah itu apanya? Sebuah Pak. Kapan endingnya Mas? Saat itu nambah maning. Maka diantara pakai tag dengan tidak pakai tag, coba kita cari yang tawasud, tengah-tengah. Apa itu? Kalau yang saya praktekkan pakai kopelan. Nah, kopelan itu ringkasan kecil. Yang kira-kira ayat itu kita belum hafal betul. Yang kira-kira hadis itu kita belum hafal betul. Untuk ngontrol. Kalau enggak bikin kisi-kisi saja. Poin-poinnya apa? Keuntungannya apa? Keuntungannya materi terkontrol, jamaah bisa dilihat. Itu. Ini teknik juga itu. Jadi kalau kita hanya menggunakan metode membaca, menjemukan memang. Apalagi temanya itu udah buku lawas Pak. Udah kertasnya stensil itu udah nggak jelas. Ya, baca ayatnya grudal-gradul itu bikin sebel. Maka betul kata Pak Rektor tadi, dai memang harus terus menjaga, tahsinnya dijaga Pak. Saya ini baru belajar menjadi mubalik.
Dan saya tidak malu di masjid kami di Ahmad Dahlan Kalianda itu Senin sama Jumat ngundang guru tahsin. Di masjid kompleks saya Ahad malam Senin, Rebu malam Kamis ngundang guru tahsin yang hafal Quran. Yang kita undang gurunya NU. NU. Kita ngaji Pak, saya ngaji ya. Ya diuji. Al-Fatihah itu lama betul nggak lulus saya. Ya. Tapi lama-lama karena terus diingetin. Jadi situlah kita nggak betul kata Pak Ketua tadi. Jangan mentang-mentang sudah jadi dai nggak mau ngaji. Udah anggota korpu balik kok suruh ngaji. Turun kelas enggak. Kan perlu di-upgrade kita. Nah. Saudara yang dirahmati Allah. Kemudian coba kita tambah lagi. Nah, ini nanti bukan wilayah saya, tapi saya nyimpangnya aja, itu udah masuk fikihnya. Ini yang tadi, saya ulangi. Ya, termasuk yang tidak kalah penting dari spiritual, moral, akhlak, ilmu dan kemampuan, sikap, etika di mimbar, penampilan. Nah ini juga penting. Coba kita ini dai-dai Muhammadiyah, para khotib Muhammadiyah ini betul-betul punya marwah atau wibawa Pak di mimbar itu Pak. Misalnya kalau hari Jumat ya jangan pakai baju sembarangan lah ya. Yang pilihan syukur putih atau polos, syukur jubah ya gitu. Pokoknya penampilan itu penting itu. Jangan lecek, jangan bau. Nah, ketika di mimbar sikapnya dijaga ya. Salah satu kelemahan mubalik atau dai itu kan dia selalu disibukkan dengan kancing yang tidak bersalah. Saudara-saudara, kita semua ini adalah makhluk beriman. Ini kan nggak bersalah, kan harus sampai gerakan terus. Gitu. Kecuali memang betul-betul gagal ya digaruk. Tapi kalau enggak, kenapa kita tidak posisikan begitu? Gitu. Jadi kalau Nabi itu diriwayatkan kalau khutbah ahmar, mohon maaf, mata beliau merah, itu menggambarkan bagaimana ketika khutbah itu betul-betul tampil sebagai komandan, sehingga nggak ada kesempatan orang itu ngantuk, diajak berpikir, ya betul. Dan tidak perlu kita ngeper kalau di depan kita itu ada pejabat, nggak usah. Yang penting ada prinsip-prinsip keilmuan, ayatnya jelas, hadisnya jelas. Itu. Karena kita ini beda dengan mohon maaf ini ya, dengan politikus Pak. Kalau politikus, ahli politik di sini kan untuk menyesatkan orang yang sudah benar rata-rata. Mohon maaf kalau ada yang ini, untuk menyesatkan orang yang sudah benar. Tapi kalau dai khotib itu untuk menyelamatkan yang salah biar menuju kebenaran. Kan itu tujuannya. Maka nggak boleh kalau udah siap menjadi khotib nyarinya ayat yang empuk-empuk semua. Ya. Padahal semua ayat itu artinya enak. Ya. Saya pernah Pak, mohon maaf ini bukan riak ya, ketika untuk menentukan khotib Idul Fitri di provinsi, kandidatnya cuma tiga ya. Saya, Kepala Kanwil, Ketua MUI provinsi. Padahal saya ini nggak punya jabatan, cuma penyuluh agama saya. Berkali-kali ini untuk ngedilkan ini. Saya taunya ditelepon Kabak. Oke, nah setelah itu ternyata saya yang menjadi yang direkomendasi. Suruh bikin konsep khotbah. Saya bikin konsep khotbah. Saya nggak mau diatur. Suruh mereka lagi. Terakhirnya bilang gini, Pak, kalau memang dengan konsep ini nggak cocok, udah jangan saya yang khotbah. Akhirnya dicetak juga Pak. Ya memang pedes. Memang pedes. Tapi yakinlah kalau itu kita sampaikan untuk merubah, untuk memberikan liberasi, ya, saya kira nggak ada masalah. Dan nyatanya malah saya direkomendasikan menjadi pengisi RRI Bandar Lampung oleh Kak Kanwil itu. Nah, setiap Sabtu pagi, kecuali pagi ini karena sama ke metro saya izin. Ya, itu nembusnya ke sana luar biasa tuh. Nah, cuma itu prinsip-prinsip yang kita bermani.
Kemudian karena waktu hampir habis dan ini masih banyak tujuan khutbah, nanti terserah. Intinya inilah tujuan khutbah cuma dua, swasio dan diswasio, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nggak ada lebih dari itu. Dan yang penting bagi kita warga atau dai-dai Muhammadiyah, kalau khutbah itu jangan membuat keraguan terhadap mustami tentang kebenaran. Jangan bikin ragu. Ya kalau Bapak setuju ya amalkan, kalau tidak ya nggak apa-apa. Ini cuma itu bukan khutbah, Pak. Ya, khutbah itu meyakinkan. Ya. Sampai kemudian kayak ayat yang baca tadi, inna qaulal mu'minina idza du'a ilallahi wa rasulihi liyahma bainahum ayyaqulu. Cuma dua jawabnya, sami'na wa ta'na. Selesai. Wa ulaikumul muflihun. Jadi kira-kira itu Pak yang bisa saya sampaikan. Masih banyak sebetulnya, tapi nanti bisa dibaca karena materi sudah saya sampaikan ke panitia. Saya bukan orang yang sudah mumpuni dalam ilmu dakwah, dalam dunia khotib, tetapi sengaja saya ceburkan diri saya dalam dunia dakwah. Bahkan di posisi sebagai ketua PDM pun saya juga selalu nyambangi ranting, cabang, ya jadi mustami. Pokoknya kita ini jangan hanya di atas menyampaikan, tapi juga harus sering-sering mendengarkan. Dan alhamdulillah Kot Mubalik Lampung Selatan yang kami bentuk sekarang sudah meringankan beban saya. Peserta sudah bisa ngisi di pengajian Ahad pagi, pengajian di Aisyah, jadi sudah agak ringan. Di sebulan 2 kali kami langsung action di lapangan. Saya kira ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Saya yakin bahwa para asatidz-asatidzah adalah bukan orang-orang yang tidak memahami, tapi lebih menguasai dalam metode maupun penyampaian dakwah. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita akan termotivasi dan akan menjadi pelaku dakwah, khotib, dai, daiyah, mubalik-mubalighah yang handal, sehingga tuduhan orang luar Muhammadiyah itu kering dai, kering mubalik, kering mubalighat bisa kita jawab dengan fakta, bukan dengan kata-kata. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Nusudino yang telah memaparkan tentang bagaimana sejatinya khutbah Jumat yang menggugah, bukan kira-kira demikian. Ada disampaikan bagaimana unsur-unsur dakwah, termasuk juga kualitas para dai, sehingga dengan apa yang dia miliki dia sanggup untuk menggugah, membuat orang terbangun, bila perlu terpengarah. Kira-kira di dalam kita mendengarkan Pak Khotib ketika melaksanakan khutbah Jumatnya. Silakan, ada beberapa menit, 15 menit barangkali ada pertanyaan yang disampaikan kepada Ustaz Suno, dipersilakan. 1, 3 lagi. 1 dulu ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Tengku Abdi Pratama dari utusan SMK 1 Muhammadiyah Mitro. Pak Ustadz Sujino, saya ingin bertanya, Sutino, saya ingin bertanya bahwasannya kan tadi dikatakan ada metode dalam khotbah itu, yang pertama ada by text, kemudian tidak membaca, dan yang terakhir itu di tengah-tengah. Dan yang disarankan itu yang ada di tengah-tengah, artinya kita mengambil kopelan yang kira-kira poinnya apa, ayatnya apa, seperti itu ya Pak ya. Nah, kemudian ini kelebihannya kita bisa menguasai panggung, karena kita bisa melihat jamaah yang mungkin terlelap, mungkin misalnya kita bisa bermain ritme, kan begitu Pak ya. Yang ingin saya pertanyakan begini Pak, apakah boleh seorang penceramah atau dai atau katakanlah di dalam khotbah Jumat itu dalam mengendalikan suasana yang ingin tidur seperti itu, kita mengendalikan
menegurnya gitu, mengingatkan bahwasannya pada saat sedang berjalan khutbah kita mengingatkan bahwasannya jangan tidur, menegur gitu Pak. Nah itu bagaimana itu Pak? Pertanyaannya seperti itu Pak. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jazakallah khair. Masih ada? Ustaz, silakan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin ditanyakan kepada Ustadz terkait penyampaian materi khutbah. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Doni Astiawan, utusan dari PRM Rejo Mulyo Metro Selatan. Sedikit cerita sedikit aja Ustaz. Saya pernah pengalaman mengisi khutbah, menerapkan apa yang disampaikan, tidak fokus kepada suatu buku teks, dan juga tidak hafal sehingga keluar jalur, makanya kopelan. Jadi pengalaman saya di kampung Kue Kanan, tepatnya di kampung saya itu Banjarmasin, itu takmir di sana ketika saya mau khutbah Idul Fitri atau pada Jumat, saya malah nggak boleh menggunakan apalagi itu, harus nih saudara Doni harus pakai buku ini gitu. Sehingga ketika saya ingin menyampaikan khutbah, saya terkendala melihat sikap apa yang harus saya laksanakan, yang harus saya lakukan agar di dalam saya berdakwah itu dapat benar-benar diterima khususnya di masyarakat. Ketika itu pengalaman saya Ustaz. Mohon pencerahannya agar saya bisa lebih memahami apakah kopelan itu harus dibuang, apakah harus mengikuti saran dari takmir atau gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Cukup 2 pertanyaan saja dulu. Pertama dari Mas Tengku, utusan dari SMK, dan Mas Doni Oke, baik. Daerah Tinggal Jomulyo. Silakan Ustaz. Terima kasih. Secara singkat, Pak Ustadz Tengku, bagaimana hukumnya menegur orang yang sedang tidur saat mendengarkan khotib, kemudian kita bangunkan? Oh ini ku tangi ini berangkat bagi aja pada turu gitu. Boleh nggak hukumnya? Nggak boleh Pak, nggak boleh. Jadi jangankan membangunkan orang, ya memang tugas khotib menyampaikan khotbah. Yang dosa siapa? Yang dosa yang tidur itu, berarti dia memang asal datang itu. Jadi nggak boleh membangunkan orang yang tidur saat kita sebagai khotib. Jangankan sebagai saat khotib, kita sama-sama jamaah saja itu Pak. Kalau udah iqomat ya jangan sampai kemudian kita mengganggu yang lain. Intinya tidak boleh. Karena itu biar tidak terjadi kasus jamaah tertidur, di sini sekali lagi khotib memegang peran sangat penting. Kemudian yang kedua, Ustadz Doni, bagaimana nih kalau menghadapi kasus seperti itu? Kita udah punya konsep, tapi tiba-tiba dipaksa oleh panitia atau takmir membaca buku yang mungkin kita belum menguasai karena mendadak kan? Apa langkah kita? Ya gini, dialog. Mestinya kan sebelum hari H kan pasti ada komitmen kan, dihubungi dulu, kemudian nanti kita memberikan masukan gitu. Daripada kita paksakan membaca tapi bukan sepenuh hati kita. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, para dai-dai, pesan itu akan sampai sesuai dengan apa yang menjadi motivasi kita Pak. Nanti di poin-poinnya akan kita temukan teorinya. Kalau saya menyampaikan sesuatu yang tidak ada dalam hati saya, itu nggak akan nyentuh. Dia akan lewat begitu saja. Apalagi dipaksa ngomong gitu. Makanya sama dengan kasus yang saya ceritakan terakhir tadi. Saya yang maksa bukan hanya ini Pak, Kakanwil Pak.
Suruh berubah. Enggak, kalau saya suruh berubah, mending jangan saya yang khutbah. Saya tidak ingin mempermalukan diri saya di depan orang banyak. Saya khutbah tetapi diatur gitu ya. Sementara konsep sudah kita buat, logikanya sudah, dalilnya sudah, hanya gara-gara nyenggol masalah korupsi. Kan itu cuma gara-garanya. Takut nanti pejabat, memang tujuannya untuk mengingatkan yang korupsi jangan korupsi, kecuali kalau ditunjuk muka. Gubernur fulan, lah nggak boleh. Nah, itu. Jadi kalau saya lebih baik nggak khutbah daripada kita pasangkan khutbah, tetapi hasilnya tidak maksimal. Begitu, Pak. Monggo. Baik, alhamdulillah kalau atas jawabannya. Masih ada penanya pada sesi ini? Oke, ya belakang. Satu lagi? Baik, dipersilahkan sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triadi Prasetyo, perwakilan dari PC Muhammadiyah Kecamatan Punggur, tepatnya markas kami di Masjid An-Nur, Cabang Punggur. Jadi di Jumat kami kan di masjid kami itu kan terdapat tulisan bahwa siapapun yang hadir di masjid, di lingkungan masjid kami itu dilarang untuk merokok. Itu. Jadi ketika khotib menyampaikan hal itu, sedangkan jamaah yang ada di situ kan rata-rata sebagian besar malah itu kan bukan dari warga Muhammadiyah. Jadi apakah ketika kita menyampaikan bahwa rokok itu haram misalnya begitu, itu kalau menyinggung jamaah yang ada di situ, timbulnya nanti bagaimana Ustaz? Apakah itu bisa dibenarkan atau bagaimana? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, kalau akhir ada lagi? Cukup saja. Baik, langsung saya jawab. Bagaimana kalau misalnya kita menyampaikan tema dakwah terkait dengan rokok, sementara di lingkungan situ masih banyak pecandu rokok. Jadi sebagaimana tadi kita sampaikan, dakwah ini kan ada dua kekuatan, amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak boleh ada yang abu-abu. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, walaupun ada wa baina mustabihat. Sepanjang kita menyampaikan tema itu berdasarkan hujjah, dalil, dan tidak menunjuk pribadi orang, memang begitu. Bukankah ada satu motivasi, ya, wal haqqu walau kana muron, misal dalam hadis, wala talbisul haqqa bil batil, kan gitu. Ini harus betul-betul tertanam, Mbak. Kalau kita takut kepada mad'u atau jamaah karena tema kita itu sedang tidak diminati, maka kita sebetulnya sedang tidak menjaga keseimbangan dakwah. Dakwah itu, khutbah itu harus ada muatan amar ma'ruf, muatan nahi mungkar. Bukankah ketika pelarangan khamr itu juga disampaikan awalnya secara halus, kemudian lama-lama secara tegas. Jadi pandangan menurut saya, Ustaz, sampaikan saja tentang keburukan merokok, bahkan jangan hanya merokok lah, keburukan khamr. Ya, nanti terserah diolah lah. Ingat saudara-saudaraku sekalian bahwa andalan kita itu nanti cuma iman dan amal soleh. Nah, itu. Dan tahukah kita bahwa amal dan iman dan amal soleh bisa mengalami kebocoran? Ada yang bocor halus, ada yang bocor kasar. Dan yang menyebabkan bocornya iman dan amal soleh salah satu adalah sifat mubazir. Sifat mubazir itu perbuatan setan. Contoh mubazir lah sebutin, rokok, nyawer. Jadi orang tidak merasa dihukumi, tapi kita memberikan narasi secara umum. Kalau ciri-ciri khutbah kita itu masuk, Pak, pulang dari khutbah dia itu mikir. Sampai rumah itu dia berpikir. Tapi kalau Bapak selesai khutbah kok sampai rumah mereka nggak berpikir, itu ciri-ciri khutbah yang tidak membekas. Bahkan kadang-kadang ada reaksi itu. Pasti kita akan dikomen, wah khotibnya tadi benar-benar keras loh. Siapa sih nggak usah diundang lagi? Pasti ada komen. Tapi kalau kita berkualitas, Pak, pasti akan diminati orang. Yakin saja.
Yakin saja. Saya ini mohon maaf ya, orang ngerti semuanya NU, orang Muhammadiyah saya. Tapi jamaah saya di Lampu Selatan itu the mayoritas itu ya NU. Kenapa? Saya nggak saru di atas mimbar. Saya menyampaikan hujah, dalilnya Quran hadis selesai. Saya tidak banyak tertawa. Kali-kali tertawa pun nggak pakai sampai selomohan yang enggak. Itu yang kita jaga. Jangan banyak saru. Bukan banyak saru, jangan saru, jangan jorok. Nanti orang akan menilai. Itu. Saya kira kebenaran disampaikan. Wala talbisul haqqo bil batil. Demikian Ustaz, jangan terlalu sinalah. Ya, alhamdulillah sudah terjawab. Satu lagi Ustaz, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adnan Abdi dari PCM Bantul Metro Selatan. Izin bertanya, Ustaz Sukino. Kalau tadi ada 3 konsep, bagaimana ketika menghadapi situasi di satu tempat, ketika misalnya diminta untuk jadi khotib Jumat misalnya. Ternyata di satu tempat itu qadarullah, karena memang niatnya sholat Jumat gitu ya, tidak bawa kopelan, di masjid itu dilalah kok tidak ada teks khutbah Jumat, dibedakan. Karena untuk menyelamatkan, karena pernah kejadian dulu di Gunung Kidul, saya kuliah di Jogja dulu, ada satu tempat komunitas masjid itu yang bubar, tidak jadi sholat Jumat karena nggak ada khotib. Pernah itu kejadian nyata itu. Jadi oleh karena itu bagaimana menghadapi situasi suatu saat kita datang ke suatu masjid pas safar posisinya, atau kebetulan datang pengen Jumatan, niat kita pengen Jumatan tapi ternyata qadarullah di sana saling tengok, nggak ada ini siapa ya. Nah kebetulan kita hadir di sana. Kalau kita tidak maju, nanti kemudian tidak jadi Jumatan. Kalau kita maju, persiapannya mungkin minim gitu. Nah, bagaimana antisipasinya? Mohon penyerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dai, mubaligh, khotib itu harus standby 24 jam Pak. Kita ini. Itulah mengapa tadi salah satu syarat di samping ada kekuatan spiritual, juga intelektual. Banyak membaca, banyak menghafal ayat, pokoknya banyak referensi lah gitu Pak. Jadi jangan sampai ada kasus, ini ada dai Muhammadiyah, suatu ketika ikut Jumatan di satu tempat, karena nggak ada orang yang bisa, bubar, dosa semua kita. Maka Ustadz, kenalkan diri, Pak Yai, Pak Ajengan, saya Fulan bin Fulan, saya dari ini. Kalau diperkenankan saya ingin mengisi kekosongan khutbah. Tapi kalau kita tinggalkan dosa di situ. Jadi apa efek, apa resikonya? Resikonya kita 24 jam harus siap dipanggil sebagai da'iyah. Khutbah harus punya apalan Mbak kita. Jangan kita nggak punya apalan ayat. Ya, buka ayat itu harus lebih sering daripada buka handphone. Ya, hafalan ayat-ayat itu harus lebih banyak daripada hafalan nomor HP. Betul itu Pak. Ya. Di rumah itu koleksi kitab, walaupun nggak bisa kitab gundul kan terjemahnya banyak sekarang. Riyadhus Shalihin 5 jilid, semuanya tumpuk di situ. Itu baru nanti nggak ada bahasa Pak nyuwun sewu kok dereng siap. Dai Muhammad kok dereng siap. Kayak jadilah kita seperti dalang. Nggak ada dalang itu menolak pesanan Pak. Musak lakonnya mesti siap. Walaupun nggak ada cerita Petruk jadi ratu, dia bikin cerita Petruk jadi ratu. Itu yang ngawuriah saja seperti itu. Apalagi kita ini yang nggak ngawuriah Pak, tiap hari semuanya Quran hadis. Jadi jawabannya panjenengan menawarkan diri, bukan mengatakan pinter ya. Yunus menyelamatkan umat jamaah. Mbah Yai pripun nek kula tak nyoba khutbah sakit-sakit. Walaupun sampean pinter, rendah diri itu. Jadi jangan pernah kita diamkan ketika ada kekosongan kebaikan, ditinggalkan orang. Pokoknya dai Muhammadiyah, daiyah Muhammadiyah tidak ada kecuali mengatakan siap pakai kapan waktunya, di mana tempatnya. Siap ya, kalian ya? Bismillah. Demikian. Baik, alhamdulillah atas segala pertanyaan yang sudah terjawab oleh beliau Ustaz Sutino, dan di akhir waktu yang disediakan untuk beliau, mungkin ada kalimat penggugah untuk para dai ini Ustaz. Dipersilakan. Kata singkat. Ini bukan ayat, bukan hadis. Ini sebuah mahfudzat. Likulli maqalin maqamun wa likulli maqamun maqalin. Jadi seorang dai, daiyah, coba gunakan prinsip ini.
Likuli makolin makomun, walikuli makomun makolin. Artinya apa? Silahkan cari sendiri. Itu kata penutup. Ya, alhamdulillah kaidah beliau sudah sampaikan di kulli maqal maqam wa di kulli maqam maqal. Saya kira sebagai dai pandai semua nih Ustaz. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita bersama untuk semakin terdepan sebagai mubalik, apalagi membawa misi dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar dalam lembaga Perserikatan Muhammadiyah. Demikian saya kira, atas segala kelebihan kekurangan saya Fatur Rahman. Semoga apa yang hadir pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan kita dipandaikan oleh Allah dalam mengisi kekosongan ilmu sehingga bisa menyempurnakan dakwah terdepan insyaallah. Demikian billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.